It was in all the papers at the time. A mad fever spread as far as word can travel. These men needed dogs. Film ini berlatar belakang pada abad ke-18 yang menceritakan petualangan Buck yang merupakan seekor anjing dengan kehidupan serba ada. Namun kehidupan Buck berubah ketika harus menjalani kehidupan di luar sana yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke inti videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seekor anjing yang cukup pintar bernama Buck. Yang dimana Buck berada, Buck selalu membuat onar. Suatu hari saat sedang diadakan sebuah pesta, Buck mengacaukan pesta tersebut dengan memakan semua makanan yang ada di atas meja. Melihat itu, majikan Buck pun marah dan menghukum Buck untuk tidur di luar rumah. Why don't you sit out here? Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang pemburu anjing yang memanggil dan memancing Buck dengan menggunakan makanan agar dia mau masuk ke dalam kotak, yang dimana setelah Buck masuk, Buck akan langsung dijual dengan harga yang tinggi. Perjalanan Buck pun dimulai dari sini. Now what's it gonna be, doggy? Akhirnya Buck tiba di sebuah daerah bernama Yukon, Alaska, yang kebanyakan orang ingin mencari emas. Mereka harus melewati tempat ini terlebih dahulu. Buck yang kebingungan akan dibawa kemana, tidak sengaja bertemu dan bertabrakan dengan pria tua yang bernama John, yang mana membuat harmonika John terjatuh. Melihat itu, Buck langsung mengambil harmonikanya dan mengembalikannya kepada John. Mine. Hey, thanks. Come on, let's go. Thanks, Buck. You're a fast one. Di scene ini akhirnya kita pun tahu ternyata Buck dijual untuk dijadikan regu anjing penarik kereta salju. Pengirim surat yang dipimpin oleh Pirol dan istrinya Franz. Di dalam regu anjing itu diketuai oleh si anjing bernama Bagus, yang dimana Bagus ini tidak menyukai keberadaannya si Buck. Dan perjalanan pertama Buck pun dimulai. Di sini Buck belum terbiasa menarik kereta salju, terlihat sangat kesulitan, dan penglihatannya pun terganggu saat melihat seekor kelinci di depan matanya, hingga akhirnya membuat kereta salju itu pun terjatuh. Saat tiba waktu untuk beristirahat, Buck terlihat sangat kelelahan. Di malam hari, Buck pun tidak bisa tidur karena gelisah, memikirkan kehidupannya yang telah berubah drastis. Tak lama, Buck masuk ke dalam tenda majikannya. Franz yang melihat Buck di dalam tenda langsung mengusirnya untuk kembali beristirahat di luar. Tak lama, ia pun dikejutkan dengan sosok serigala hitam bertubuh besar yang membuat Buck sangat ketakutan, hingga anjing yang lain pun terbangun dari tidurnya. Tapi di saat Buck memeriksanya kembali, ternyata serigala itu hanyalah halusinasi Buck saja. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk membagikan sebuah surat kepada orang-orang di sana. Dan di saat pembagian makanan, salah satu anjing di sana diperlakukan tidak adil oleh si Bagus dengan cara mengambil jatah makanan si anjing tersebut. Bagi yang melihat hal tersebut, merasa kasihan dan memberikan jatah makanan kepada anjing tersebut. Di sini jiwa kepemimpinan Buck mulai terlihat. Di hari selanjutnya, Franz memastikan apakah jalurnya aman untuk dilewati, hingga di mana kakinya salah menginjak, dan ia pun terjatuh ke dalam sungai yang sangat dingin. Buck yang melihat hal tersebut langsung sigap menolong menjeburkan dirinya ke dalam sungai untuk menyelamatkan Franz dengan cara memecahkan lapisan es menggunakan tubuhnya. Beruntung Franz bisa terselamatkan, sementara Buck malah terseret arus sungai. Pirol berkali-kali berupaya memecahkan lapisan es guna menyelamatkan Buck, tapi tidak berhasil. Namun tak disangka, rupanya Buck bisa menyelamatkan diri, dan secara tiba-tiba dia mendekati Pirol yang tengah dirundung rasa kehilangan. Setelah kejadian itu, majikannya semakin dekat dengan Buck. Bagus yang marah karena iri pada Buck langsung menantang perkelahian dengan Buck. Di awal, Buck pun terlihat ketakutan dengan Bagus, yang dimana dia hampir saja mati olehnya. Tapi dengan dukungan anjing yang lain, terutama dengan dukungan sosok serigala hitam yang besar, akhirnya Buck lah yang memenangkan perkelahian tersebut.
Di hari selanjutnya, saat ingin melakukan perjalanan, Bagus pun menghilang dari regu anjing itu. Tapi seketika Buck maju ke depan untuk menggantikan posisi Bagus. Melihat itu, Pirol tidak setuju karena Buck belum cukup pengalaman. Pirol lebih memilih menunjuk anjing yang lain bernama Idam, dikarenakan dia lebih lama pengalamannya dari anjing yang lain. Namun Idam tidak mau menuruti perintah Pirol. Idam terus menghindar saat hendak dipasangkan tali, dan mau tidak mau akhirnya Pirol setuju menggunakan Buck sebagai pemimpin regu anjing tersebut. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi sebuah longsor salju. Pirol pun menyuruh Buck untuk belok ke kiri, namun karena petunjuk dari serigala, Buck menuju ke sebelah kanan dan masuk ke dalam gua, yang dimana itu menjadi jalan pintas mereka untuk menghindari dari longsor tersebut. Dan akhirnya mereka pun selamat dan sampai ke kota untuk mengirimkan surat. The adventures our son dreamed of. See you back? We don't carry May. Keesokan harinya, Pirol yang menerima sebuah surat mendapatkan kabar bahwa dia harus diberhentikan dari pekerjaannya karena tidak lama lagi telegram akan masuk ke daerah tersebut. Buck dan anjing yang lain pun harus dikembalikan. Buck pun bersedih karena berpisah lagi dengan majikannya. Pada suatu hari, seseorang datang, dia bernama Charles, dan membawa regu anjing itu untuk melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Karena beban kereta terlalu berat, Buck dan yang lain pun tidak bisa menggerakkan kereta tersebut sama sekali. Tak lama, John pun datang memberitahu bahwa beban mereka terlalu berat, dan John pun membantunya. Dia lantas bertanya, kemana mereka akan pergi? Tapi mereka tidak menjawab sama sekali. Di sini John tahu bahwa mereka akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang dimana tempat tersebut terdapat banyak emas. John memperingatkan mereka jika jalur itu harus dilewati sebuah sungai yang beku, yang dimana sebentar lagi akan mencair karena musim semi akan segera tiba. John memberi saran pada mereka agar menunggu sampai musim semi tiba. Tapi mereka tidak menggubris himbauan dari si John dan tetap bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. John yang sedang berada di rumahnya mulai merasa resah. Ia langsung pergi menyusul Buck dan rombongannya. Dan benar saja saat John tiba, Buck hampir dibunuh oleh si Charles dikarenakan Buck dan anjing yang lain tidak kuat lagi untuk berjalan lebih jauh. John pun berusaha menyelamatkan Buck dan memperingati kembali mereka bahwa sebentar lagi sungai es akan mencair. Lagi-lagi mereka tidak menghiraukan perkataan John dan malah meninggalkan mereka berdua untuk kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya John membawa Buck pulang ke rumahnya. Pada malam hari, Buck pun tersadar dan mencari teman-temannya. Tapi John memberitahu bahwa teman-temannya tidak ada di sini. Seketika Buck panik melihat sungai yang sudah mencair. Tak lama, John pergi ke sebuah bar untuk minum. Buck pun mengikuti John dari belakang. Dan sedang minum, John seketika dipukul oleh Charles. Charles mengatakan bahwa John berpura-pura tidak tahu keberadaan tempat tersebut agar dia tidak bisa mendapatkan emas yang ia cari. Melihat majikannya dipukul, Buck pun langsung menyerang Charles sampai terjatuh. Tak lama datang seorang untuk mengusir si Charles karena dia ketahuan membawa senjata api di bar tersebut. Setelah kejadian itu, John pulang ke rumah. Laki yang tidak suka melihat, menyentuh, dan menegak minuman keras walaupun setetes, ia pun lantas mengambil minuman itu keluar dan langsung menguburnya di dalam tanah. John berusaha mengambil kembali minuman itu, tapi gagal. Lalu John bercerita kepada Buck mengenai masa lalu keluarganya, yang mana membuat dia mengasingkan diri ke tempat itu dan bertemu dengan Buck. Di hari berikutnya, John mengajak Buck ke suatu tempat, yang mana tempat itu sangat ingin dikunjungi oleh anaknya. Dan petualangan mereka pun dimulai. Dengan menaiki sebuah perahu kecil, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan.
Saat John sedang membersihkan badannya, ia terkejut karena telah menemukan emas yang sangat banyak di tempat tersebut. Lantas Buck pun membantu John untuk mengambil dan mencari emas tersebut. Tak lama, John mengizinkan Buck untuk menjelajahi tempat itu. Asalkan di malam harinya dia harus pulang. Saat Buck sedang berjalan-jalan, dia hampir saja diserang oleh seekor beruang. Tapi Buck berhasil menyelamatkan diri dari beruang tersebut. Lalu ia pun tidak sengaja bertemu dengan serigala putih yang menarik perhatiannya. Hingga ia kembali ke rumah, Buck selalu memikirkan serigala putih itu. Karena rasa penasarannya, Buck pun kembali menjelajahi hutan itu dan bertemu gerombolan serigala yang hendak melintasi sebuah sungai. Dan salah satu serigala itu pun terpeleset hingga terbawa arus sungai yang sangat deras dan membuatnya tersangkut di sebuah batang pohon yang sangat besar. Buck yang melihatnya langsung menolongnya. Dia dengan sekuat tenaga menarik pohon besar itu dan akhirnya selamat. Buck bergabung dengan rombongan serigala itu, yang dimana ia selalu memburu hewan untuk dijadikan makanan dan memberikan kepada John. Something's pulling him into the forest. He's still the same dog with me. Malam hari, saat John berada di rumah sendiri, ia dihampiri oleh Charles, dan mereka pun berkelahi. Sampai pada saat John hendak dibunuh, seketika Buck datang dan langsung mendorong Charles ke dalam rumah yang telah terbakar itu. Buck pun langsung menghampiri John yang sedang sekarat. John berkata bahwa ia dan Buck telah menentukan jalan takdirnya masing-masing. Setelah kepergian John, dengan raut wajah yang sangat sedih, Buck pun akhirnya bergabung dengan kawanan serigala, dan Buck-lah yang menjadi pemimpin serigala itu, yang mana ia lebih bijak dibandingkan dengan manusia dan serigala. Karena anjing yang memimpin kawanan, sekarang mereka hidup tanpa rasa takut, membesarkan anak-anak mereka, dan berkembang. Bahkan seekor beruang pun tidak berani dengan Buck. Meski tanah ini milik Buck, setiap musim panas, ketika Buck turun ke lembah, dia selalu mengingat tangan-tangan lembut dari setiap majikannya. Dan film pun Knew him once when he was just at a man's side. Before